Baru saja supporter dan fans Malaysia ejek timnas Indonesia, kini mereka harus menanggung malu karena ternyata Piala Merdeka yang dimenangkan oleh Malaysia ternyata penuh dengan kecurangan dan sudah disetting. Kini timnas Indonesia menempati 10 besar se-Asia. Supporter Malaysia mengejek pencapaian timnas Indonesia dan negara Asia Tenggara lain yang belum meraih trofi juara pada 2024. Timnas Malaysia keluar sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024 setelah mengalahkan Lebanon dengan skor tipis 1-0. Dalam laga tersebut, kemenangan Harimau Malaya dihasilkan lewat gol yang diciptakan oleh Romel Morales pada menit ke-33. Seusai pertandingan, supporter timnas Malaysia langsung menumpahkan kegembiraannya di media sosial. Namun ada supporter Malaysia yang justru mengejek timnas Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya setelah tim kesayangannya menjadi juara. Jumlah Piala Negara Asia Tenggara tahun 2024, Malaysia 1, Thailand 0, Vietnam 0, Indonesia 0, Singapura 0. Malaysia apa tuan-tuan? Tanda tanya. Tulis akun Twitter _OneFootball Malaysia. Namun baru saja jumawa dan sombong mengejek timnas Indonesia, kini Malaysia harus menanggung malu. Ternyata kemenangan timnas Malaysia atas Lebanon penuh dengan kecurangan. Sikap tidak sportif timnas Malaysia di final Pesta Bola 2024 bikin pemain Lebanon emosi dan dikartu merah. Ada kejadian menarik pada laga final Pesta Bola Merdeka 2024 antara timnas Malaysia versus Lebanon. Pemain Malaysia melakukan aksi curang yang tidak sportif sehingga memicu emosi kubu Lebanon. Gelar juara yang didapat kubu Malaysia diwarnai sebuah aksi tidak sportif Ahyar Rashid yang membuat pemain Lebanon emosi. Apa yang terjadi? Pada menit ke-78, kubu Malaysia membangun serangan di sisi kanan pertahanan Lebanon. Ahyar Rashid menerima bola. Saat itu ada satu pemain Malaysia yang tergeletak dan butuh bantuan medis. Ahyar Rashid terlihat coba menghentikan laga. Dia memberikan kode dengan tangan dan membawa bola seolah-olah dikeluarkan. Pemain Lebanon yang ada di dekatnya tidak melakukan upaya untuk merebut bola. Namun tiba-tiba Arif Aiman berlari dan mencari ruang kosong. Ahyar Rashid lantas melepas umpan terobosan pada Arif Aiman. Pemain Lebanon yang awalnya mengira laga akan dihentikan terkejut melihat aksi Ahyar Rashid dan Arif Aiman. Khalil Khamis melakukan tackle keras pada Arif Aiman yang membawa bola mendekati kotak penalti. Aksi tersebut membuat Khalil Khamis menerima kartu merah dari wasit. Akhirnya, timnas Malaysia harus menghadapi 10 orang pemain Lebanon dan mereka memenangkan pertandingan Piala Merdeka yang mereka selenggarakan sendiri. Di sisi lain, saat timnas Malaysia mengejek timnas Indonesia belum meraih gelar trofi apapun di 2024, kini timnas Indonesia masuk 10 besar Asia, jauh di atas Irak hingga Malaysia. Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Contoh nyata adalah keberhasilan skuad asuhan Sintayong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi skuad Merah Putih lolos ke babak ketiga sekaligus memastikan diri meraih tiket Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Bagi skuad Merah Putih lolos babak ketiga sekaligus memastikan diri meraih tiket Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Hebatnya lagi, timnas Indonesia tak sekedar partisipan di babak ketiga. Jai Ijaz dan kawan-kawan mengawali fase itu dengan menahan imbang tuan rumah Arab Saudi 1-1. Tak hanya performa di lapangan, timnas Garuda juga mengalami perkembangan dari hal market value alias nilai pasar. Berdasarkan update terakhir Transfermarkt September 2024, timnas Indonesia menembus posisi 10 besar nilai pasar tertinggi di Asia. Indonesia masuk ke dalam 10 besar di Asia dengan peringkat ke-9 dan total nilai pasar sebesar 16,73 juta pound sterling. Tulis unggahan akun _seasia.gol yang dilansir dari Awak Media, Senin 9 Agustus 2024. Nilai itu jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam berada di peringkat ke-17 dengan 6,83 juta pound sterling, Thailand di peringkat ke-19 dengan 6,43 juta pound sterling, dan Malaysia berada di urutan buncit yakni di peringkat 20 besar dengan raihan 6,38 juta pound sterling. Negara-negara besar lain yang di bawah Indonesia adalah Irak di peringkat ke-11 dengan 12,43 juta pound sterling, serta China di posisi ke-12 dengan 11,03 juta pound sterling.
Jepang terus memegang total nilai pasar tertinggi di Asia sebesar 276,13 juta pound sterling, diikuti oleh Korea Selatan dengan 168,53 juta pound sterling dan Iran sebesar 46,35 juta pound sterling. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.